Mitsubishi Kuda ini datang dari daerah Tuban. Ini mau diturunkan mesinnya di sini. Nah, ini sebelum kita turunkan, ini mau kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Dan nanti sekaligus buat perbandingan kalau mobil ini sudah selesai diperbaiki akan kita perbandingkan. Oke, sebelum kita turunkan, ini mau kita starter dulu. Kita cek, ini mesin masih dingin ya, masih belum panas. Nah, hangat-hangat saja ini, Mas, baru dipindah ya, dipindah masuk. Ini mau kita hidupkan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, start dingin. Oke, ya sudah mengeluarkan asap ya. Untuk kalau stick-nya bagaimana? Ngasar ke wobule kan itu biara ini. Oke, sudah jelas ngobrol seperti ini. Mesin dingin sudah ngasap, berarti sudah positif, dia minta turun mesin. Untuk suaranya bagaimana mesin ini? Ya, bisa didengarkan dulu. Kalau menurut saya suaranya tidak kasar, tidak kelak-kelak, cuma getar-getar saja. Oke, siap, lanjut. Oke, sudah langsung siap kita turunkan mesin Mitsubishi Kuda ini menggunakan engine crane. Ini kalau kita teliti kesemuanya sudah pada bocor-bocor ya, jadi ini perlu kita lakukan perbaikan kebetulan juga. Oke, langsung bongkaran total ya, tak karena waktu tak ternipisan. Untuk mesin sudah kita bongkar dan sudah kita masukkan ke dalam mobil, langsung mau kita bawa ke bengkel bubut ya. Nah, ini kita memeriksa, kalau kita itu memeriksa lain-lainnya ya, cylinder head ya, kita pasang, lihat cylinder headnya itu normal saja ya. Kita teliti di sini nggak ada bekas kompresi menyeberang, berarti ini nggak molet ya, senjatanya nggak molet. Terus untuk jalur-jalur air ini masih jauh, jadi masih aman. Kalau ini dekat sini keropos, ini ada kemungkinan kompresinya masuk ke jalur air, tapi kalau ini insya Allah aman ya, karena masih jauh. Nah, ini kita lihat lubang-lubang airnya masih jauh. Ini masih ada jarak ya segini, jadi masih mampu, nggak apa-apa, nggak perlu dipopok las. Berarti cylinder head sudah layak masuk quality control, tidak perlu direpair. Nah, ini untuk metal duduk ya, metal duduk otomatis ganti, tapi kita periksa dulu bagaimana kondisi askretnya. Kalau kita memeriksa kondisi askretnya, tentu saja dengan kita raba. Untuk metal duduknya, bagian duduknya ini ternyata sudah bergaris-garis ya, diraba ini ada garis-garis. Jadi ini kalau tidak di undersize ini terasa sayang ya, eman-eman. Jadi kalau seperti ini harus kita undersize. Entah ini menjadi berapa, mungkin dari standar menjadi 25 ya. Nah ya seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan metal jalannya? Kalau aspek di undersize, otomatis metal juga diganti. Terus ini kita bawa ke bengkel bubut juga setangnya untuk kita cek ini bagian ini apa nih, bos penseker biasanya kocak, kita ganti sekalian ya. Kalau jadi kita paketnya ini bawahnya ya askrek, setang, terus ini kalau kita cek ngobos seperti itu, ini kelihatan gentong di sini, gentong semua. Nah, kita juga penasaran kalau kondisi liner seperti ini, yang gentong seperti ini, tentu saja ini linernya juga aus. Nah, terus ausnya itu seberapa? Kalau dipasang di sini, gapnya itu ketemu berapa?
Ini lur ya, sekernya. Kalau jenis Mitsubishi itu seker itu tidak bisa dipakai lagi, pasti sudah kocak ini, gapnya lebar. Nah ini, jadi rumahnya ring seker itu juga lebar. Walaupun ini misal dipakai lagi ya, itu nggak bisa, jadi harus ganti. Semisal ini kita shock standar terus pakai seker ini nggak bisa. Mitsubishi itu sekernya sekali pakai, tidak bisa 2 kali pakai atau berkali-kali pakai. Setiap mesin ngobos itu biasanya seker sudah rusak. Ya, jadi ini lebar, sudah lebar, aus. Dipasang ring seker baru dia akan tetap kocak. Itu juga menyebabkan ngobos. Sekarang bagaimana kalau ini ring seker kita pasang di linernya? Gapnya 1 mm lur. Ya, 1 mm. Emang sudah waktunya ini turun mesin. Mesinnya sudah waktunya. Bagaimanakah dengan kampas koplingnya? Kampas koplingnya tebal tapi ini sudah berkilat. Nah, kalau sudah berkilat itu biasanya ada ndrodoknya, biasanya gitu. Mataharinya juga kita periksa. Kalau kita melihat fisiknya, sebenarnya matahari ini biasanya gini, biasanya kalau saya kita jatuhkan prek-prek apa enggak. Kalau menurut saya ini masih bisa dipakai, masih kengkeng. Jadi bagian ini belakang ini pernya ini belum kocak. Ini kalau sudah aus, ini kocak, cincinnya ini kocak, jadi prek-prek. Kalau sudah kocak prek-prek, ini kalau dipasang lagi, dipasang kampas kopling baru misal ya, itu nanti di kopling sulit, nggak bisa bebas koplingnya. Jadi dioper gigi mundur grek, gigi satu juga grek, dan perpindahan gigi sulit atau ulet seperti itu. Balancer oke ya, tidak ada permasalahan. Kita raba-raba, tidak ada keausan. Ini gigi timing, gigi timing, tensioner bel yang kecil nggak ada, sebelumnya nggak dipasang ini. Jadi masih pasang, cuma yang bagian luar, yang bagian dalam nggak dipasang ini. Ini timing belnya kita periksa. Sebelum melepas timing bel ini akan kita tandai arah putarannya kemana. Tujuannya apa? Apabila nanti ternyata timing bel ini masih bisa dipakai, itu jangan sampai kebalik masang. Kalau kebalik masang, itu biasanya timing bel itu lebih mudah putus ya. Karena apa? Arahnya itu ke sini. Jadi otomatis nahan bebannya kan sebelah sini. Kalau dibalik ke sini, nanti akan berlawanan. Nah, itu yang mengakibatkan seperti timing bel itu mudah putus itu seperti ini. Jadi kita periksa ya. Kalau timing belnya itu masih bagus, alhamdulillah. Jadi belum ada retak-retakan. Kalau semisal sudah ada retakan ini pasti kita ganti. Tapi kalau kita itu lepas timing bel yang seperti saya katakan tadi harus kita tandai. Jadi timing bel itu kalau masih bagus dipasang lagi tapi dengan arah putaran yang sama, jangan dibalik. Itu menyebabkan timing bel menjadi tidak awet. Oke teman-teman, untuk saat ini mesinnya sudah saya antar ke bengkel bubut kemarin ya. Nah, tapi kemarin saya dapat info dari pemilik bengkel bahwa saya perlu membawa kap atau tutup metal duduknya ya, karena pada bagian metal bulannya itu katanya sepertinya ada keausan, jadi mau dipresisikan lagi oleh bengkel bubutnya. Nah, jadi kemarin dapat info juga bahwa mobil ini kalau di coulter oversize 50 itu tidak bisa bersih ya, jadi masih nyisa. Nah, solusinya berarti itu harus diganti liner ya, diganti liner. Tapi ada solusi lain yang lebih mantap menurut saya. Jadi kata bengkel butangan saya tersebut itu bisa dibalik terus di oversize ya, bisa dibalik terus di oversize. Jadi yang tidak bersih tersebut kan berada di bawah, jadi tidak kena ring sekernya, tapi tetap di coulter ya. Jadi tidak bisa hanya dibalik saja, enggak, tapi tetap di coulter. Supaya apa? Supaya presisi dan benar-benar silindris. Karena apa? Masih ada keausan pada dinding silinder tersebut atau liner tersebut. Solusi yang ini dibalik supaya tidak ganti liner yang baru. Karena kalau liner original saya rasa lebih baik. Jadi dibalik terus di coulter. Jadi tetap pakai oversize 50. Oke teman-teman, sekilas info dari saya. Kemarin saya sudah mengantarkan kap atau tutup metal duduknya untuk dibersihkan dengan struknya, sekaligus besok di coulter ke
oversize 50, ganti seker, ganti ring seker dengan cara liner dibalik. Karena kalau tidak dibalik 50 tidak bisa bersih. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian, semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.